Hai semuanya, karena di sini siang, jadi selamat siang buat kalian angkatan 54, 55 atau seterusnya. Nah, kalian sekarang udah kelas 12 kan? Udah bingung nih, mau lanjut kemana habis SMA ini? Mau lanjut, ada yang mau lanjut kuliah, atau kerja, atau kursus, atau bahkan ada yang mau nikah nih guys. Nah, di sini aku bakalan ngasih motivasi kalian buat dapetin beasiswa nih. Sebelum kita ke videonya, aku bakalan diri dulu ya. Nama aku itu Monica Giri Winta Ekaristi. Nah, aku dulunya di SMA itu kelas 12 IPA 1. Aku dari angkatan 53, kakak kelas kalian nih. Nah, di sini aku bakalan jelasin aku itu dapat beasiswa apa. Nah, jadi aku itu dapat beasiswa Pertiwi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Nah, guys, jadi di kampusku itu di UAJ Universitas Atmajaya Jakarta itu punya beberapa beasiswa. Jadi nggak cuma beasiswa Pertiwi aja nih. Nah, aku bakalan baca ini ada beasiswa apa aja. Ada banyak banget sih sebenarnya. Yang pertama itu ada beasiswa ASAK, bidik misi, Jabodetabek, reguler, lote, pembangunan jaya, terus peningkatan prestasi akademik, terus beasiswa Pertiwi nih yang aku dapetin, beasiswa perusahaan, beasiswa smart, dan beasiswa tempat kos, dan masih banyak lagi guys. Jadi aku bakalan menceritakan satu beasiswa yaitu beasiswa Pertiwi yang aku dapetin saat ini guys. Nah, jadi itu sebenarnya sih syarat-syarat yang dikasih dari kampusnya untuk kitanya itu sebenarnya sih lumayan sulit guys, karena itu tuh banyak banget syaratnya, dan karena tuh beasiswa yang dia kasih juga nggak main-main. Beasiswa full 4 tahun belajar, sama kita juga dikasih uang saku. Kalau aku sebulan itu 1 juta. Jadi nggak tahu kalau angkatan kalian tuh bakalan naik atau bisa 1.200.000 atau yang lain gitu kan, kita nggak tahu. Nah, jadi itu syarat-syaratnya tuh lumayan sih. Aku kemarin tuh ada 15 ya kayaknya. 15 kalau nggak, ya 15 syarat itu yang harus kita penuhin untuk dapat beasiswa itu. Nah, jadi itu aku sambil jelasin syaratnya sambil aku cerita ya pengalaman aku. Jadi itu aku dapat beasiswa itu tuh gimana ya, nggak nyangka dan nggak terencana gitu loh guys. Jadi waktu itu aku tahu beasiswa itu dari Edufair. Kan waktu kita kelas 12 tuh kan kita ada Edufair kan. Nah, di Edufair itu aku pun nggak keliling gitu loh. Aku pun nggak keliling ke Unika Atmajaya itu. Jadi kan di sistematis angkatanku itu universitasnya yang masuk ke kelas kita, bukan kita yang keliling kan. Jadi di kelas itu nggak kemasukan UAJ Jakarta kan. Jadi aku juga nggak tahu. Nah, aku taunya itu waktu pas sehari setelah Edufair. Jadi kan teman-teman aku di kelas itu banyak yang daftar di UAJ mau tes kan. Nah, rata-rata sih hampir separuh lah ya daftarnya. Nah, aku pun nggak tahu, aku dikasih tahu sama temen aku. Nah, kakak panitianya itu bilang kalau misalnya yang nggak daftar tapi mau ikut tes itu boleh ikut kak. Syaratnya itu dia bawa kartu pelajar atau dia bawa apal nisen kita. Nah, di situ tuh aku nggak bawa kartu pelajar, cuma aku bawa raport. Nah, di raport itu kan ada nisennya, jadi aku tulis tuh nisennya di kertas. Aku mikir aku mau ikut tes itu karena apa coba? Karena aku males di kelas, lucu kan? Jadi aku tuh males gitu loh guys, belajar kan bosen kan, jenuh. Jadi aku mikir daripada aku di kelas belajar, mending aku keluar kan, ikut tes ya, sege gitu kan ya, sege terus kayak ya biar ada alasan gitu kan. Teman-temanku juga banyak kan yang ikut tes, jadi aku mikir ya udahlah ikut tes aja biar terhindar dari pelajaran ini kan. Aku ikut tes lah sama teman-temanku. Nah, di tes itu tuh kayak ya pelajaran sewajarnya sih ketika kita tes masuk ke universitas kayak gitu, kayak yang dipelajarin tuh bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, matematika, terus kayak sosial gitu, terus kayak ada tes psikologi gitu, kayak tes IQ kayak gitu loh guys. Nah, terus kayak gitu kayak dikasih waktu gitu, jadi kita nggak sepuasnya ngerjain, kayak cuma berapa menit gitu dikasih waktu. Nah, abis selang tes itu kan kita pengumuman dari hasil tes itu waktu itu aku daftar di pendidikan bahasa Inggris. Nah, tapi ya kan ada 2 pilihan nih. Pilihan pertama itu pendidikan bahasa Inggris, pilihan kedua tuh aku lupa guys, antara PGSD atau akuntansi kan. Nah, ketika pengumuman aku lihatlah di prodi pendidikan bahasa Inggris, ternyata nama aku tuh nggak ada. Nah, aku tuh kayak ya udahlah, nggak keterima juga, ya udah, karena tesnya juga asal ikut gitu kan. Nah, ternyata teman aku di kelas
namanya tuh Ade, kalian tau kan si Ade. Itu dia ngelihat semua fakultas, dilihat semua daftarnya sama dia. Ternyata ada nama aku guys, nama aku di prodi akuntansi. Aku nggak tahu kan, dia bilang sama aku, dia tanya apa, Cak kamu apa daftar di akuntansi kayak gitu kan. Aku bilang enggak, aku aja nggak keterima, aku cuma daftar di PBI. Ini loh namamu ada di sini, kata dia kayak gitu kan. Aku nggak percaya guys sama dia, aku kayak adu mulut gitu kan sama dia. Ternyata nama aku beneran ada di situ tuh di akuntansi. Aku juga bingung kan kenapa nama aku ada di akuntansi gitu. Nah abis itu kan jaraknya masih kayak ada berapa mingguan gitu untuk apa, masukin berkas dapat beasiswa nih. Nah di situ aku tuh nggak kepikiran buat ngambil beasiswa itu karena aku lagi nunggu pengumuman dari universitas lain yang aku juga ambil ikatan dinasnya di situ gitu guys. Jadi aku kayak lebih pilih ke itu, tapi aku mikir juga karena universitas lain yang aku ambil itu tuh pengumumannya Maret guys, jadi lama banget kan Maret. Jadi aku mikir kalau misalnya aku nggak keterima di sana, aku bakalan kemana gitu kan. Nah aku telepon lah orang tuaku karena syaratnya itu kan harus ada yang ke keuskupan, paroki, RT RW gitu, pokoknya ribet banget kan. Jadi aku telepon lah ke orang tuaku kan. Tadinya bapakku nggak mau nih nyariin syaratnya, sumpah. Jadi tuh kayak aku yaudahlah pasrah gitu kan, nggak mau tadinya dia. Abis itu 2 hari sebelum pengiriman barang deadline, terus aku telepon lagi sama bapakku karena aku tuh pengen banget kan, pengen ikut. Aku telepon, Pak aku mau ikut ini, syaratnya tuh ada yang pokoknya yang susah itu kan ada surat apa rekomendasi dari keuskupan itu yang pertama, terus yang kedua itu surat dari rekomendasi dari Romo Paroki, terus surat keterangan tidak mampu, terus ada foto rumah, foto semua pokoknya foto rumah, foto kamar, foto ruang tamu, pokoknya semuanya difoto. Abis itu ada surat apa lagi ya, surat ini akte kelahiran kita, kartu keluarga, terus dana lokasi, terus kayak selip gaji orang tua gitu. Nah banyak banget guys, jadi kayak itu apa dana lokasi tempat tinggal juga kita harus gambar kayak gitu kan. Nah akhirnya bapakku bilang yaudah apa aja syaratnya bapak cariin. Nah abis itu dicariin lah guys, cariin itu 2 hari sebelum pengiriman. Nah sedangkan di asrama aku kan ada 2 orang juga yang mau ngirim. Aku bilang sama dia, tungguin aku sih please, tungguin aku bilang biar ngirimnya sekalian gitu. Terus mereka ya udahlah nggak apa-apa nungguin aku, mereka baik hati banget kan. Terus tuh ada lagi syarat-syarat yang lain. Jadi tuh aku itu 2 hari itu aku buat tuh ada surat permohonan ke kampusnya. Jadi tuh kita buat kayak diketik itu surat diri kita mengajukan diri ke kampusnya itu buat dapetin beasiswa itu. Jadi kita tuh misal dengan kelebihan kita gitu loh, misalnya kayak aku ya, misalnya aku dapat peringkat nih di kelas, nah kan itu ada sertifikatnya, ada kayak apa ya sih namanya tuh yang itu pokoknya sertifikatnya itu. Habis itu kita fotokopi sertifikatnya. Habis itu kayak kalian pernah menang lomba apa atau mengikuti lomba apa, ada sertifikatnya, itu di fotokopi dikumpul. Habis itu ada surat berkelakuan baik juga dari sekolah, terus rekomendasi dari sekolah juga ada. Habis itu ada lagi formulir pendaftaran itu dari webnya, jadi kita tinggal print, habis itu kita tulis nama kita segala macam, kita isi. Habis itu ada usia maksimalnya tuh sih 21 tahun nih guys. Jadi kalau kalian misal nggak keterima di tahun ini, kalian juga bisa nyoba lagi di tahun depan gitu, karena usia maksimalnya 21 tahun. Terus berasal dari keluarga tidak mampu itu yang tadi aku bilang apa, dapetin surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW gitu kan. Habis itu slip gaji orang tua, karena bapak aku kan petani nih guys, jadi aku nggak pakai slip gaji, aku pakai kayak surat keterangan gitu loh, karena kalau petani kan nggak tentu kan penghasilannya, jadi kayak pakai itulah surat keterangan gitu. Terus juga apa lagi ya, terus kalau agama Katolik nih ya, dia yang tadi aku bilang surat rekomendasi dari keuskupan sama dari paroki gitu. Terus juga yang paling penting itu kita tidak punya saudara kandung yang di universitas itu juga. Jadi kalau misalnya nih aku udah kuliah di sana dapat beasiswa, terus adik aku mau masuk, dia mau ikut beasiswa pertiwi juga, itu nggak bisa guys. Jadi harus pakai beasiswa lain atau di universitas lain gitu kan. Terus itu pas foto tuh 3x4 ya kalau nggak salah, dulu 2 lembar itu. Terus kayak fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, habis itu dana lokasi tempat tinggal. Jadi tuh kita kayak gambar dana lokasi tempat tinggal kita tuh kayak pelosok atau enggak gitu loh, kayak jauh apa enggak, dari jangkauannya dari univ itu berapa lama kayak gitu, pokoknya buat kayak gitu.
Terus tuh foto rumah, tuh foto rumah kita. Nah di foto rumah itu kita nggak bisa bohong guys, kalau misalnya rumah kita udah gedongan, udah bagus banget istilahnya ya, nggak dinilai itu tidak layak untuk dapat beasiswa itu ya, kita nggak bakalan dapat guys. Jadi ya kayak gitulah. Nah terus juga nilai nih guys, nilai itu dulu sih aku di rapot, pokoknya kita ngisi dari nilai rapot gitu kan. Jadi di sini ketentuannya itu rata-rata 80. Jadi dijumlah ya, dijumlah semuanya rata-rata itu 80, kurang lebih itu 80, minimal 80 ke atas gitu ya. Nah terus bukti prestasi itu kayak apa, sertifikat gitu kan, piagam gitu, lomba. Nah yang paling penting itu lulus seleksi. Jadi kalau kita udah lulus seleksi tes, kita bisa deh ngajuin apa namanya, beasiswa pertiwi itu. Nah kalau semuanya udah, nah satu lagi nih guys, ada kita suruh buat esai. Jadi esai itu tuh kayak misalnya cerita hidup kita gitu loh. Jadi itu kita cerita ada masalah-masalah apa sih yang kita hadapi di keluarga kita, masalah ekonominya, terus kayak misalnya ada masalah sosial gitu loh, misalnya kita tuh kayak dibully orang, keluarga itu kayak selalu dikucilkan kayak gitu. Terus gimana sih perasaan kita ke ayah, ke ibu, ke adik-adik kayak gitu. Pokoknya tuh benar-benar sesuai pengalaman pribadi kita gitu loh, yang ya bisa menyentuh hati mereka gitu. Jadi kita bisa dapetin beasiswa itu gitu. Nah terus prosedurnya itu kan setelah, pokoknya nanti kalau kita udah ngajuin berkas itu kan ada batasnya. Nah itu nanti kita bakalan dihubungin itu untuk wawancara nih guys. Jadi nanti sesuai pengalaman aku kemarin kan yang ngajuin beasiswa itu kan udah banyak kan dari sekolah kita, tapi yang diwawancara itu cuma aku doang gitu loh. Karena setelah sampai sana berkasnya tuh diseleksi lagi guys, habis itu dilihat lagi nilai-nilainya. Kalau misalnya ada yang nggak mencukupi berarti dia nggak diwawancarai gitu, jadi diwawancarai lah gitu. Nah guys, ini ada cerita ya, kesulitan aku buat dapetin beasiswa itu karena waktunya tuh mepet banget guys. Jadi tuh aku kayak kelabakan. Terus pas buat esai itu aku bener-bener ngepur ya, satu hari tuh buat itu berapa lembar ya, adalah kalau nggak satu 5 lembar HVS bolak-balik kalau nggak salah. Itu bener-bener haduh, tangan aku kayak mau copot kan. Habis itu ada kendalanya lagi karena itu cuma H-2 sebelum pengiriman. Nah surat-surat yang dari keuskupan, paroki, terus surat apa ya, akte, kan aku masih di rumah kan, aku nggak bawa ke asrama, itu tuh nggak bisa kekirim ke aku gitu loh. Jadi cuma di foto terus dikirim via WA, dikirim. Nah itu pun aku ngeprintnya di sekolah kan, itu aku minta tolong sama Bu Lina. Jadi sama Bu Lina itu diperbesar, diedit agak pokoknya dibagusin lah biar kelihatan jelas gitu. Nah itu aku juga di situ nggak yakin gitu loh kalau aku bisa keterima di beasiswa itu, karena syarat-syarat aku pun kayak jelek banget gitu dari yang lain, sedangkan teman-teman yang lain tuh bagus-bagus, di print, di amplopin gitu. Jangan aku cuma di apa ya kayak di foto gitu doang, kayak menyedihkan banget lah pokoknya. Nah latar belakang aku kenapa aku cari beasiswa itu, yang pertama kayak ya keadaan ekonomi itu kayak kurang percaya kalau aku kurang bisa percaya bisa ngebiayain aku kuliah gitu loh. Habis itu ya kayak aku pengen ngebantu orang tua juga, karena di beasiswa ini tuh kayak lumayan banget gitu loh, kita bisa full 4 tahun gratis, dapat uang saku lagi sebulan 1 juta. Itu kan kayak ya ampun, kayak dapet berkah banget gitu kan. Nah terus di sini tuh ada, nah setelah kita dapat beasiswa itu kita juga nggak bisa kuliah leha-leha guys. Jadi ada ketentuannya biar kita bisa mempertahankan beasiswa itu nih. Nah jadi itu ada ketentuannya tuh ya, kita harus, yang pertama tuh IPK kita itu harus di minimalnya 2,8. Kalau di aku sih 2,8 ya, itu termasuk ya lumayan sih ya, kita harus belajar bener-bener makanya 2,8. Terus kita nggak boleh nih aneh-aneh di kampus, kita nggak boleh nakal nih, pokoknya kita harus nurut ya, jadi anak penurut lah. Terus kita harus wajib bantuin di kantor beasiswa, kalau misalnya ada apa ya kita bantu, karena ya kita udah dibiayain, pasti kita harus bantu gitu lah ya, yang ngerti gitu kan. Habis itu ada lagi kayak tanda tangan gitu loh, tanda tangan di atas materai. Jadi kalau kita berbuat kesalahan ya ini ada buktinya, jadi kita dicabut beasiswanya kayak gitu. Terus berkelakuan baik, terus menyelesaikan studinya itu 8 semester. Jadi kalau misalnya kita nih nggak pas 8 semester, kita nggak lulus nih, misalnya semester ke-9, semester ke-10 itu kita pakai biaya kita sendiri gitu. Nah jadi kalau misalnya dapat beasiswa sih
konsekuensinya sih lumayan kalau menurut aku, tapi ya itu kita lakuin biar kita bisa kuliah bener-bener gitu loh guys. Karena kalau misalnya kita nggak dapat beasiswa kan kita pasti kuliahnya tuh kebanyakan sih ya, aku nggak ngomongin semua orang juga ya, karena kebanyakan orang yang malas gitu kan, dia kayak ya udah kuliah buat main-main gini-gini aja, yang penting kuliah senang-senang main ke sana sini gitu kan. Tapi kalau kita yang buat dapat beasiswa itu kan kayak kita buat main aja itu kayak mikir banget gitu loh, kita harus belajar IPK kita tuh harus gede biar beasiswa kita tuh gak dicabut gitu kan. Apalagi kayak aku kan murtad gitu kan, IPA SMA-nya tuh IPA, terus kuliahnya masuknya ke jurusan IPS gitu kan, kayak ya ampun percuma banget sih 3 tahun belajar IPA, belajar kimia, fisika, biologi gitu kan. Dan ternyata kuliahku ngambil ke ekonomi pembangunan gitu kan, melenceng banget habis itu. Jadi tuh di rumah ini pun aku lagi kayak nyicil belajar akuntansi, belajar matematika ekonomi itu kayak mana sih gini-gini, jadi nanti pas kuliah tuh gak kaget. Apalagi sih aku kuliahnya kan online gitu kan, daring, jadi pasti susah banget kan dari rumah, kita juga gak ngerti kan, apalagi dasar-dasar kayak gitu, aduh pusing banget. Nah itu aja nih guys, jadi yang aku sampaikan ke kalian. Kalau misalnya kalian mau daftar di beasiswa Pertiwi juga sih bisa, karena setahu aku sih sekitaran Agustus atau September lah mulai pembukaan gitu. Nanti kalau misal kalian mau daftar, kalian bisa tanya-tanya aku ya, bisa minta nomorku ke Bu Ivana ataupun yang lainnya, guru-guru yang juga ya lumayan sih, ada yang punya juga. Habis itu bisa juga. Nah jadi itu kayak fasilitasnya tuh ya bener-bener kita pure gak bayar dari pertama masuk, gak bayar sama sekali, kecuali kalau kita ikut UKM kayak gitu loh. Misalnya kita ikut apa ya, UKM itu loh yang alam, itu pecinta alam gitu ya, misalnya kita mau naik gunung nih ada biaya sendiri, nah itu kita bayar sendiri, itu nggak termasuk ke beasiswa gitu. Jadi itu aja sih. Terus kayak motivasi buat kalian, jadi kalian tuh jangan takut gitu loh yang kekurangan apa ya, kondisi ekonominya kurang baik ataupun apa ya, kayak sulit untuk ya kuliah gitu loh. Jadi kalian tetap semangat, karena di luar sana tuh banyak banget beasiswa yang bakalan bisa bantu kalian gitu loh. Gak cuma beasiswa di kampus satu doang, karena di semua kampus juga nyediain. Belum lagi kan ada beasiswa KIP kuliah nih, kalian juga bisa buat kartu KIP buat kuliah juga. Nah jadi banyak banget gitu loh beasiswa, asal kalian mau mencoba, mau berusaha tuh banyak banget beasiswa yang tersedia. Kalian juga jangan malu gitu, gak usah malu-malu kalau kalian orang misalnya orang gak mampu mau kuliah malu gini-gini, gak usah malu, karena masa depan kalian tuh kalian sendiri yang menentukan gitu guys. Oke, gitu aja, terima kasih.